studio Kompas TV masih hadir bersama saya nih sejumlah tim ses dan juga panelis. Saya ke Mas Lukman nih. Kalau tadi dalam pembahasannya yang menjadi salah satu yang dibahas adalah terkait dengan pelayanan publik yang inklusif. Nah, masing-masing paslon menurut Anda apakah sudah menawarkan solusi atas pertanyaan ataupun atas permasalahan yang terjadi di Jawa Timur ini jika kita kaitkan dengan pelayanan publik yang inklusif? Ya, tadi memang sudah menyampaikan saya kira secara umum teman-teman dari paslon 1, 2, dan 3. Cuman memang durasi untuk menyebut kata difabel itu kelihatannya masih cukup kurang tadi untuk penghormatan kita dan komitmen atas pelayanan yang inklusif. Jadi pada dasarnya pelayanan inklusif itu memang harus diterapkan betul, kemudian kata yang disampaikan itu memang mewakili kebijakan yang nanti akan yang nanti akan dilakukan, dan sebenarnya saya sangat berharap masyarakat adat yang ada di Jawa Timur itu juga disapa sebagai masyarakat yang inklusi, karena memang Jawa Timur itu sebenarnya pusat peradaban, Mas Yasir, karena cikal bakal Nusantara di sana. Kemudian kita juga punya Singosari dengan politik Dwi Pantaranya. Jadi selain Nusantara kita punya Dwi Pantara. Kita punya suku Tengger, tapi sayang kita tidak punya desa adat. Jadi Jawa Timur itu sampai hari ini itu tidak punya desa adat, dan sebenarnya dari proses itu kami berharap gubernur atau calon gubernur itu punya upaya untuk bagaimana lereng Tengger 4 kabupaten ini, Malang, Pasuruan, Lumajang, dan Probolinggo, ini kemudian dikoordinasikan untuk kemudian bisa memiliki desa adat di sekitar sana. Karena sampai hari ini kita bahkan kesatuan masyarakat adat pun kita belum punya. Baik, saya langsung minta tanggapannya langsung ke Mas Abdul Aziz dulu. Ya, jadi kalau tadi Mas Lukman menyampaikan soal desa adat misalnya begitu ya. Satu hal yang telah dilakukan dan bahkan itu mendapatkan pengakuan dari Mas Emil selaku wakil dari Ibu Khofifah ya, calon wakil gubernur. Salah satu yang telah dilakukan oleh Gus Han adalah bagaimana kemudian merawat dengan baik itu soal wisata religi. Itu satu pintu masuk yang memang Gus Han memiliki atensi besar. Bagaimana desa wisata itu juga masuk di dalam terjemahan visi misi besarnya itu pertama. Kemudian yang kedua, seorang Ibu Risma suatu waktu itu pernah turun ke satu kolom jembatan yang demikian curam itu. Dan itu harus menggunakan tangga, Mas Yasir ya. Dan itu kalau bukan orang yang memang hatinya terpanggil, itu mesti berpikir 2 kali untuk turun. Karena itu potensi untuk kecelakaan. Tetapi Ibu Risma memutuskan turun, kenapa? Karena di bawah itu ada anak difabel. Oke, berarti sudah terakomodir sebenarnya ya? Pada dasarnya itu sudah dilakukan. Oke, itu sudah dilakukan. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, Ibu Risma tentu kita sudah paham ya soal legacy, soal warisan dan seterusnya. Dan memang Ibu Risma tidak menceritakan soal keberhasilan masa-masa sewaktu wali kota 2010 sampai 2020 kemudian menjadi Menteri Sosial, itu tidak diceritakan. Jadi tapi semua prestasinya itu diakui sampai ke mancanegara, Mas Yasir. Berarti semua sudah tercover ya sebenarnya ya, apa yang disampaikan terkait dengan pelayanan publik yang inklusif. Saya ke Mas Andi. Mas Andi juga melihat yang sama atau kayaknya tadi kurang tersampaikan nih dari paslon Anda? Saya hanya melengkapi saja. Jadi disampaikan oleh Pak Lukman, terima kasih sudah membahas mengenai kaum difabel, terus yang belum inklusivitas dari Jawa Timur belum terekspos dengan baik. Oleh karena itu izinkan saya sebagai juru bicara untuk menjabarkan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Khofifah. Pada Nawabakti Satya ke 2.0 ada namanya Jatim Harmoni. Nah, Jatim Harmoni itu memiliki 3 program yang saat ini diperlukan oleh masyarakat Jawa Timur. Yang pertama adalah masalah kenduri kebinekaan, yaitu memperkuat toleransi antar umat beragama dengan membangun komunitas harmonis melalui forum antar beragama. Dan yang kedua adalah kopi laborasi, ngopi sambil berkolaborasi. Ini adalah momen stakeholder duduk bersama dengan masyarakat secara informal dan itu dilakukan secara menyeluruh. Dan terakhir adalah seni waris, yaitu pemberdayaan dari seniman, budayawan, masyarakat adat dalam melestarikan dan mengembangkan budaya di Jawa Timur. Nah,
Kalau kita lihat dari situ sebenarnya sudah tercover. Tetapi karena waktunya tadi terbatas dan ada pertanyaan dari masing-masing pasangan calon itu tidak terekspos dengan baik. Nah, oleh karena itu kami mengajak kepada seluruh masyarakat untuk mari membuka satu persatu visi dan misi dari masing-masing pasangan calon. Berarti sudah tercover semua ya, termasuk soal difabel dan juga soal masyarakat adat ya? Sudah, Mas. Oke, kalau Mas Gilbert gimana paslonnya? Poin inklusivitas menjadi poin utama nomor 3 ya di visi misinya Mbak Lulu dan Mas Lukman. Menunjukkan bahwa komitmen inklusivitas secara konkret itu disampaikan dalam bentuk visi misi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita melihat track record Mbak Lulu dan Mas Lukman dan partai PKB ya, kita secara konsisten dan secara konkret memperkuat undang-undang adat. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau teman-teman dan pemirsa sekalian melihat visi misi yang sudah dibuat oleh Mbak Lulu dan Mas Lukman, disampaikan bahwa ternyata selain inklusivitas terhadap berbagai macam sektor, Lulu Lukman juga fokus terhadap kesehatan mental, kemudian kesetaraan ibu dan anak, bahkan menjadi salah satu program kerja utama kita. Namanya Getar Ibu dan Anak, Gerakan Kesetaraan Ibu dan Anak. Oke. Jadi setiap ibu dan anak jangan khawatir akan dirawat dengan baik oleh Lulu dan Lukman. Baik, berarti sudah tercover juga Sudah semua tercover. inklusi tadi. Nah,